Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Teza Veronica dari Prodi 3 Kebidanan kelas 2B. Jadi di sini Bunda saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi yang berumur 1 minggu. Pertama-tama yaitu persiapan alat dan bahan. Di sini kita melihat kebersihan alat, kerapian alat, dan keergonomisan alat kita dekatkan kepada bayi. Kemudian melakukan anamnesis data subjektif kepada ibu bayi. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Teza. Saya yang bertugas di ruangan ini dan akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Ya, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu tentang bayi Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu ya. Di sini saya ingin bertanya tentang waktu Ibu mengandung itu apakah ada suatu komplikasi Bu yang terjadi saat Ibu mengandung? Tidak ada Bu. Tidak ada ya Bu ya, normal ya Bu ya, normal. Saat melahirkan itu melahirkan pada minggu keberapa Bu? Atau cukup bulan atau prematur bayinya Bu? Cukup bulan. Cukup ya. Untuk penyakit Bu, apakah bayi Ibu ada penyakit bawaan dari keluarga Ibu? Enggak ada ya Bu ya, enggak ada. Terus untuk faktor lingkungan, nah di rumah Ibu itu nyamankah untuk bayinya tinggal Bu? Apakah di situ bayinya rewel karena apa mungkin Bu faktor lingkungan? Enggak ada Bu. Di rumah ada yang merokok Bu? Oh tidak ada, suami saya Tidak ada ya, tidak ada. Bagus itu ya Bu ya, karena suasana yang merokok itu tidak cocok untuk bayi Ibu. Kemudian saya ingin bertanya Bu, kemarin bayinya saat lahir itu berat badannya berapa Bu? 3.000 Bu. Oh, 3.000 ya. Ya. Untuk panjang badannya 50 cm. Oke. Oh, 50 ya Bu ya. Nah, ini bayinya sudah menyusu ya Bu ya, aktif menyusu. Sudah bisa ya Bu. BAB juga sudah bisa ya Bu ya. Itu untuk buang air besar itu berapa kali Bu? Dalam sehari itu 2 sampai 5 kali. Oh, 2 sampai 5 kali ya Bu ya. Untuk BAK itu 8 sampai 15. Oh, 8 sampai 15 kali ya Bu ya. Baiklah Bu, jadi di sini kita langsung saja akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nah, apakah Ibu menyetujui tindakan yang akan saya lakukan Bu? Menyetujui ya Bu ya Bu. Ya Bu ya. Kemudian menyiapkan kembali alat dan mendekatkannya kepada bayi. Siapkan ruangan dalam keadaan cukup cahaya dan nyaman. Kemudian mencuci tangan di bawah air mengalir menggunakan teknik 7 langkah dan mengeringkan menggunakan handuk. Selanjutnya kita mencuci tangan menggunakan teknik 7 langkah di bawah air mengalir dan menggunakan sabun. Sebelumnya kita pastikan melepas seluruh perhiasan. Setelah mencuci tangan menggunakan teknik 7 langkah, kita menggunakan handscoon. Setelah memakai handscoon, kita meletakkan bayi di tempat yang datar dan nyaman. Kemudian membuka baju bayi. Dek, kita buka baju dulu ya Dek. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada Adek. Jangan rewel.
Kemudian melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu mengukur berat badan bayi. Jadi kita mengukur berat badannya dulu ya. Baiklah, berat badannya bertambah ya Dek, ternyata dari yang 3.000 menjadi 3.500. Bagus ya Dek ya. Kemudian lanjut ke pengukuran tinggi panjang badan bayi. Baiklah, ternyata panjang badannya masih sama ya Dek ya, yaitu 50 cm. Kemudian melakukan pemeriksaan lingkar kepala dan lingkar dada. Dek, kita ke ranjang lagi. Lakukan menggunakan pengukur. Nah, panjang lingkar kepalanya yaitu 35 cm, normal ya Dek. Kemudian lingkar dada itu 31 cm, normal ya Dek ya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik pada tanda-tanda vital bayi, itu berupa suhu menggunakan termometer. Kita letakkan di ketiak adek. Sembari menunggu, kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Lakukan itu kan selama 1 menit penuh. Baiklah, denyut jantungnya normal ya Dek ya, yaitu 140 kali per menit. Kemudian kita lihat pernapasan bayi sembari menghitung selama 1 menit penuh. Gila. Pernapasan bayi juga normal, yaitu 60 kali per menit. Setelah melihat pernapasan, kita melihat suhu tubuh bayi. Normal ya suhu tubuh bayi dedeknya, yaitu 36,5 derajat Celcius. Kemudian lanjut ke pemeriksaan kepala, di mana kita meraba, lihat apakah ada molase. Terus kita lihat juga ada trauma kelahiran dan kelainan konginatal. Kita melihat apakah ada odem, melihat bentuk kepala lonjong atau tidak karena lamanya proses persalinan kemarin. Normal ya. Lanjut ke pemeriksaan wajah. Pemeriksaan wajah, kita melihat warna wajah itu ada yang warna kuning, ada yang warna merah muda. Namun di sini adanya normal, yaitu berwarna merah muda. Kemudian ke penampilan dan ekspresi wajah bayi. Ekspresi wajah bayi baik, bayi dalam keadaan baik. Selanjutnya ke pemeriksaan mata. Nah, di pemeriksaan mata ini kita melihat melihat apakah ada kondisi keabnormalan dari mata bayi. Kemudian melihat kebersihan mata bayi. Apabila mata bayi kotor, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Membersihkan dari pinggir dalam hingga ke pinggir luar dan ke atas matanya lagi. Balik. Setelah melihat memeriksa keadaan sklera, kita melihat enabling refleks bayi. Apakah bayi menurut ke arah mana tangan kita, apakah responnya baik, atau kita bisa juga memanggil nama bayi.
Yasmin, halo. Nah, jika bayi mengikuti kemana arah tangan kita, berarti age blink refleksnya sudah normal dan bekerja. Kemudian kita ke pemeriksaan telinga. Di pemeriksaan telinga ini kita melihat apakah ada abnormalan dari telinga. Kemudian melihat daun telinga bayi, kebersihan, dan lihat ke telinga yang satunya lagi, melihat daun telinganya dan kebersihan telinga bayi. Normal ya. Kemudian kita ke pemeriksaan hidung. Di situ kita melihat apakah ada abnormalan dan lihat kebersihannya. Lubang hidung normal ya Dek, ada 2. Kebersihannya juga bagus. Apabila kotor kita bersihkan menggunakan cotton bud dengan melakukan pembersihan secara lembut dan tidak melakukan penekanan. Kita melihat apakah adik melakukan pernapasan cuping hidung atau tidak. Jika adik melakukan pernapasan cuping hidung, berarti adik ini tidak normal. Namun di sini adiknya normal ya, tidak ada pernapasan cuping hidung. Bibir dan mulut, di sini kita melihat bibir dan mulut, melihat bibir, gusi, dan kepalatum. Di sini juga kita mengkaji refleks dari refleks rotting dengan meletakkan tangan kita di sini, apakah ada seperti mencari-cari benda yang ada di bibirnya atau tidak. Nah, di sini refleks rottingnya bagus ya. Kemudian kita kaji juga refleks suckingnya. Di sini kita letakkan tangan kita, apakah adiknya langsung mengemut atau tidak. Dan refleks swallowing. Nah, di sini kita tahu adiknya sudah menyusu ya, berarti refleks swallowingnya sudah baik. Lanjut ke pemeriksaan leher. Di sini kita melihat leher, pergerakan leher dengan cara mengangkat tubuh bayi sedikit. Kita lihat apakah bayi merespon dengan mengangkat kepalanya atau tidak. Di sini dedek bayinya sudah mengangkat kepalanya ya, berarti pergerakan atau kondisi lehernya bagus. Kemudian kita melihat juga ada trauma persalinan atau tidak. Di sini baik ya. Kemudian kita lihat juga pembengkakan pada kelenjar parotis dan kelenjar vena jugularis. Tidak ada pembengkakan ya. Saat dada. Di sini kita memperhatikan apakah ada keabnormalan di dada atau tidak. Kita lihat simetris atau tidak dadanya. Kemudian kita dengar bunyi pernapasan dan bunyi jantung dari bayi. Apabila normal itu biasanya berbunyi dup-dup. Nah, ini normal ya. Kemudian kita lihat kesimetrisan gerak dada saat bernafas dan juga kita melihat pengeluaran puting susu dari bayi. Normal ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada bahu, tangan, lengan, dan tangan. Kita melihat simetrisan pada tangan, kedua tangan, dan kita melihat jumlah jemari tangan. Lengkap ya. Dan kita melihat juga pergerakan tangan. Kita kaji refleks Moro dan refleks palmar gaspingnya. Di refleks Moro itu kita mengangkat dikit tubuh bayi dan melihat apakah bayi merefleks dengan membuka telapak tangannya atau tidak. Ini bayinya membuka ya, berarti normal. Refleks Moronya ada. Dan kita lihat saat refleks palmar gasping, di saat kita letakkan tangan kita, apakah bayi menggenggam tangan kita atau tidak, atau kita meletakkan sesuatu barang di dekat tangan bayi, apakah bayi menggenggam. Kemudian kita pemeriksaan abdomen. Di sini di pemeriksaan abdomen kita lihat observasi pergerakan pernapasan bayi dan pastikan tidak ada massa yang abnormal. Dan di sini juga kita memperhatikan bentuk perut dan tidak ada kondisi yang kembung pada perut bayi. Apabila tali pusat masih menempel, itu kita kaji juga tali pusatnya.
Kebetulan bayi yang kita periksa ini adalah bayi yang sudah berumur 1 minggu, jadi tali pisahnya sudah terlepas atau sudah tidak ada lagi. Kemudian lanjut ke pemeriksaan pada genitalia, yaitu pada perempuan kita lihat itu perhatikan vagina dan uretranya apakah sudah berlubang atau tidak. Namun sebelum itu kita lakukan dulu vulva hygiene menggunakan kapas basah dari labia mayora terus ke labia mayora kiri. Nah, di sini kita melakukan inspeksi dan kita lihat apakah ada lubang pada vagina dan uretranya. Ini normal ya, sudah terlihat lubangnya, sudah ada. Kemudian kita melihat juga labia mayoranya sudah menutupi labia mioranya, normal. Kemudian kita melihat pastikan bayi sudah buang air kecil. Nah, tadi ibunya mengatakan bayinya sudah buang air kecil atau berkemih, berarti sudah normal ya pengeluarannya. Periksa bagian anus. Di sini kita perhatikan ada atau tidaknya lubang anus. Di sini ada ya. Ibunya juga mengatakan bahwa bayi sudah buang air besar, berarti sudah ada pengeluaran atau normal. Pemeriksaan pada kaki. Kita perhatikan simetrisan kaki dengan cara meluruskan kedua kaki. Kita lihat juga jumlah jari jemari apakah lengkap atau tidak. Ini lengkap ya. Kemudian perhatikan pergerakan kaki. Nah, di saat kita memegang kaki bayi, pasti bayi melakukan pergerakan atau respon pada hal yang kita lakukan. Kemudian kita mengkaji yaitu refleks Babinski dengan cara menyentuh telapak kaki bayi apakah bayi merespon atau tidak, atau kita bisa gunakan ujung benda yang tidak berbahaya untuk bayi dan membentuk huruf C terbalik. Nah, di sini biasanya bayi akan merespon apabila refleks Babinski-nya sudah normal. Kemudian kita melihat refleks dari walking atau stepping. Di sini kita mengangkat tubuh bayi untuk mengetahui refleks tersebut sudah normal. Nah, di sini kita melihat bayi sudah bisa atau refleks walking atau babbilesnya sudah normal. Kita bandingkan lagi ya. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan punggung. Nah, di pemeriksaan punggung ini kita membalikkan bayi secara aman. Kita balik dulu ya, Dek ya. Nah, di sini kita pastikan kepala bayi menghadap kanan atau kiri. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan pada punggung. Nah, melihat apakah ada kelenjar atau adem di punggung bayi atau tidak. Normal ya. Kemudian kita memeriksa kulit dari atas kepala sampai bawah kaki. Di sini kita melihat juga apakah ada bayi ada tanda lahir atau tidak. Kondisi kulit dari selama kita melakukan pemeriksaan, kita melihat juga kondisi bayi bagaimana. Nah, di sini normal semua ya, tidak ada juga kelainan pada kulitnya. Setelah itu kita membalikkan lagi adiknya. Lagi adek ya. Nah, di sini kita sudah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Jadi kita menggunakan kembali pakaian bayi. Salah. Kita sudah melakukan pemeriksaan fisik ya. Jadi kita pakai bajunya lagi.
memakaikan kembali pakaian pada bayi, kita membereskan peralatan. Kemudian merendam sarung tangan di larutan klorin. Setelah melepas sarung tangan, kita mencuci tangan di bawah air mengalir dengan teknik 7 langkah dan mengeringkan menggunakan handuk. Setelah mencuci tangan, kita mengatakan atau menyampaikan hasil pemeriksaan kepada orang tua bayi dan melakukan pendokumentasian. Mungkin itu saja video dari pemeriksaan fisik bayi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.